Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami saat ini bisa memiliki waktu untuk merenungkan firman-Mu. Bersama-sama kami ingin merenungkan mengenai komunitas tempat kami berada, komunitas orang Kristen. Kiranya Engkau memberi hikmat kepada setiap kami, sehingga kami betul-betul bisa mendengar suara-Mu dan mengenal kehendak-Mu mengenai komunitas kami ini. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, nah di masa pandemi ini kita tentu terbatas untuk beraktivitas dan bertemu tatap muka. Nah, dalam situasi seperti ini mungkin kita mulai menyadari kalau kita tuh perlu berteman, perlu memiliki sebuah komunitas. Nah, keterbatasan pertemuan tatap muka semakin menyadarkan kita bahwa komunitas itu sebetulnya harta yang berharga gitu ya. Bukan cuma keluarga, tapi juga komunitas. Nah, kebutuhan ini semakin nyata jika kita melihat data-data yang ada gitu ya. Nah, sebuah laporan tuh menunjukkan bahwa 80% anak muda di dunia itu mengalami penurunan kesehatan mental. Nah, studi lainnya itu mencatat gejala-gejala yang muncul pada umumnya itu adalah kesulitan belajar, kegelisahan, stres, gangguan mood, depresi, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Nah, dalam sebuah studi mandiri, 57,6%, berarti lebih dari setengahnya ya, melaporkan gejala depresi, dan 58,9% responden itu melaporkan memiliki pikiran bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Nah, dengan 15,4% itu memiliki pikiran-pikiran ini setiap harinya. Nah, kesendirian itu menjadi ancaman yang lebih nyata. Nah, krisis ini membuat komunitas itu menjadi komoditas yang sangat bernilai. Karena komunitas bisa menjadi wadah untuk bersosialisasi, kita bisa beraktivitas bersama, dan kita tentunya bisa saling mendukung dalam menghadapi pergumulan masing-masing. Nah, sementara itu, kita saat ini setidaknya bergabung dalam sebuah komunitas, yaitu komunitas Kristen. Nah, tapi kita menghadapi realita bahwa komunitas Kristen sendiri itu cenderung semakin ditinggalkan. Entah kalah bersaing, entah nggak laku mungkin. Nah, apa yang salah? Apa yang salah? Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali gitu ya. Apa sih esensi dari komunitas Kristen? Nah, kalau kita melihat di Yohanes 13 ayat 35, di situ dicatat, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita esensi dari komunitas Kristen, yaitu kasih. Jadi komunitas Kristen itu adalah komunitas kasih. Tetapi, apa yang kita maksud ketika kita melabel komunitas Kristen itu sebagai komunitas kasih? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10, jika sudah menemukannya, saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, dari ayat-ayat ini setidaknya ada dua pengertian komunitas Kristen sebagai komunitas kasih. Nah, yang pertama, komunitas Kristen sebagai komunitas kasih itu berarti komunitas yang dibentuk oleh kasih Tuhan. Nah, kita bisa melihat ini dari ayat 9 dan ayat 10. Kita lihat di ayat 9, di situ dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, ini berarti ada satu pengalaman bersama yang dimiliki oleh setiap anggota komunitas Kristen. Nah, setiap anggota komunitas Kristen itu sama-sama mengalami penyataan kasih Allah. Nah, kemudian bagaimana kasih Tuhan itu dinyatakan? Kita lihat di ayat 10.
Nah, ayat 10 itu memberi penjelasan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi, bukan kita yang telah dan terus mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, dengan cara mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Nah, jadi komunitas Kristen itu terutama bukanlah komunitas yang dibentuk oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya. Jadi Tuhanlah yang membentuk komunitas Kristen, bukan kita. Jadi komunitas Kristen itu komunitas yang dibentuk oleh kasih Tuhan, kasih yang mendamaikan kita dengan Tuhan, sehingga kita masing-masing memiliki relasi dengan Tuhan, dan setiap orang yang memiliki relasi dengan Tuhan ini dikumpulkan dalam sebuah komunitas, yaitu komunitas orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Nah, disinilah letak keunikan komunitas Kristen dibanding komunitas-komunitas lainnya. Nah, biasanya sebuah komunitas itu tentu dibentuk dari kesamaan tertentu dari para anggotanya. Nah, misalnya kesamaan pengalaman, misalnya sekolah di tempat yang sama, tempat kuliahnya sama, atau mungkin tempat kerjanya sama, hobinya sama, lokasinya sama, tempat tinggalnya sama, atau mungkin sukunya sama, nah, atau mungkin ya agamanya sama, seperti kita ini. Komunitas Kristen, agamanya Kristen semua gitu ya. Nah, komunitas Kristen pun juga mirip gitu ya, ada kesamaan, sama-sama orang Kristen. Nah, tapi uniknya kesamaan ini itu bukan kesamaan yang melekat pada pribadi yang bersumber dari kita, gitu ya. Jadi komunitas Kristen itu terbentuk bukan karena saya orang Kristen, kemudian kamu orang Kristen, kemudian ada orang lain orang Kristen, kemudian yuk kita ngumpul bareng. Bukan seperti itu, gitu ya. Nah, kalau saya modelkan sebagai diagram itu seperti ini. Jadi komunitas pada umumnya itu lingkaran ini anggaplah kayak satu orang, satu individu seperti itu. Jadi mereka itu beririsan dalam satu hal yang sama gitu, entah itu agama, entah itu lokasi, entah itu suku, entah itu apapun, hobi apapun, seperti itu. Jadi kesamaan itu melekat pada diri ya. Nah, kalau tidak ada kelekatan ini yang ada di irisan di sebelah yang bulat kecil itu, maka ini akan terlepas satu sama lain. Seperti itu. Tidak ada komunitas. Nah, tetapi kesamaan yang kita miliki itu bukan seperti itu, ya. Jadi, mungkin teman-teman bergabung dalam komunitas sekarang ini tuh karena dibaptis di gereja yang sama, gitu. Atau mungkin beribadah rutin di gereja yang sama, gitu ya. Tapi kesamaan itu bukan esensi, gitu ya. Kesamaan yang kita miliki itu bukan bersumber dari diri kita sendiri, melainkan dari Tuhan yang mengasihi kita. Nah, jadi model yang kita punya itu seperti ini. Ya. Jadi setiap individu itu bisa bisa jadi atau bisa tidak itu beririsan dengan individu yang lain, seperti misalkan ada lingkaran yang beririsan, ada yang tidak gitu. Tetapi semuanya itu terkoneksi kepada pribadi Tuhan Yesus ya. Jadi kesamaan yang kita miliki itu adalah kesamaan relasional ya. Setiap kita sama-sama memiliki relasi dengan Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Jadi komunitas Kristen itu bukan terutama terjalin oleh kesamaan antar anggotanya, ya, melainkan oleh relasi setiap anggota komunitas dengan Tuhan Yesus sebagai pusat. Ya. Jadi komunitas Kristen sebagai komunitas kasih berarti komunitas yang dibentuk oleh kasih Tuhan. Nah, mungkin ini terdengar sangat rumit gitu ya. Jadi gunanya apa gitu? Nah, dengan memahami komunitas Kristen gitu ya sebagai komunitas yang dibentuk oleh kasih Tuhan, berpusat pada Tuhan Yesus. Nah, ada 2 poin yang bisa kita renungkan. Nah, yang pertama, komunitas Kristen itu sebagai komunitas yang dibentuk oleh kasih Tuhan, itu adalah komunitas yang eksklusif inklusif. Nah, maksudnya apa? Eksklusif itu karena kasih Tuhan ini dinyatakan eksklusif melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus yang mati di salib demi mendamaikan kita dengan Tuhan. Tidak ada penyataan kasih Tuhan yang lain selain melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan pendamaian lain selain melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi meskipun demikian, penyataan kasih ini yang eksklusif di dalam diri Tuhan Yesus Kristus ini itu menjangkau setiap orang, gitu ya. Sehingga komunitas Kristen menjadi komunitas yang inklusif.
kasih Tuhan itu dinyatakan kepada setiap orang itu lintas usia, lintas gender, lintas budaya, lintas suku bangsa, status sosial, latar belakang, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi penjahat yang di samping Tuhan Yesus ketika disalib pun tidak luput dari jangkauan kasih Tuhan. Ya, begitu juga dengan kamu. Kamu tidak perlu menjadi lebih suci, lebih ganteng mungkin, lebih kaya, lebih sehat, untuk bisa bergabung dengan komunitas Kristen. Untuk bisa berhak menjadi anggota komunitas Kristen. Jadi kasih Tuhan itu menjumpai kita sebagaimana adanya diri kita saat ini. Dan jikalau kamu sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, maka kamu adalah anggota dari komunitas Kristen. Nah, dengan demikian, komunitas Kristen itu adalah komunitas yang eksklusif dan inklusif. Nah, kemudian poin kedua saya yang saya mau kita renungkan sama-sama, yaitu mengapa kita bergabung dalam komunitas Kristen? Kenapa kita sendiri itu memilih untuk bergabung dengan komunitas Kristen atau memilih untuk bertahan di dalam komunitas Kristen di saat mungkin ada teman-teman atau orang-orang lain yang lambat-lambat itu meninggalkan komunitas Kristen. Nah, kita tuh terbiasa memaknai komunitas Kristen itu dari aktivitasnya. Ya. Kita tahu caranya menjadi orang Kristen. Ya. Kita ikut kelas katekisasi untuk dibaptis mungkin. Dan setelah itu kita tahu bagaimana berperilaku menjadi orang Kristen. Ya, kita beriman, mengaku percaya, kemudian bergabung dengan komunitas Kristen, ikut ibadah rutin, kemudian ikut persekutuan, ikut ibadah, mungkin sesekali pelayanan gitu. Nah, akibatnya di masa pandemi ini, itu kita mungkin kehilangan perasaan berkomunitas. Karena selama ini, pemahaman kita akan komunitas itu lebih terletak pada aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan bersama-sama. Bukan pada esensinya, yaitu kasih Tuhan yang membentuk komunitas. Nah, jadi saat ini saya mengajak kita itu untuk mengingat kembali bahwa titik mula kita berkomunitas dalam komunitas Kristen itu terletak pada kasih Tuhan. Situasi bisa berubah, kegiatan bisa banyak yang terhambat, tetapi kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Nah, kasih ini itu memungkinkan kita untuk tetap berkomunitas saat ini. Meskipun mungkin kegiatannya itu sedikit berubah dan mungkin kita juga masih terus beradaptasi seperti itu. Dan justru kasih ini itu seharusnya memampukan kita untuk memikirkan cara-cara yang kreatif gitu ya, cara-cara yang lebih memungkinkan sebagai ekspresi berkomunitas kita untuk merespons kasih Tuhan dan menyalurkan kasih Tuhan dalam komunitas kita. Nah, sampai sampai sini saya akan menyimpulkan dengan singkat ya. Komunitas Kristen itu adalah komunitas yang dibentuk oleh kasih Tuhan. Oleh sebab itu, komunitas Kristen itu adalah komunitas yang eksklusif, inklusif, dan komunitas yang berpusat pada Yesus Kristus, komunitas yang dibentuk oleh kasih Tuhan sehingga tetap ada meski situasi berubah, meskipun aktivitas juga mungkin bisa berubah. Nah, kasih ini seharusnya memampukan kita untuk memikirkan cara-cara kreatif bagaimana kita berkomunitas. Nah, hal ini membawa kita pada poin kedua ya. Kalau komunitas Kristen adalah komunitas yang dibentuk oleh kasih Tuhan, maka implikasinya itu adalah komunitas Kristen adalah komunitas yang digerakkan oleh kasih Tuhan. Nah, ini kita bisa lihat dari ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah." Nah, ayat ini meminta kita untuk mengasihi sebab, ya, karena kasih berasal dari Allah. Loh, apa urusannya gitu? Apa urusannya kita mengasihi sama kasih itu berasal dari Allah? Ya kita, Tuhan ya Tuhan gitu. Nah, ini dijelaskan di kalimat selanjutnya. Karena setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, untuk lebih memudahkan, saya buat diagram seperti ini, gitu ya. Jadi, Allah menyatakan kasih-Nya dalam pribadi Yesus Kristus. Ini tadi kita sudah bahas di ayat 9 dan 10. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengasihi kita, memberi anugerahnya kepada kita, dan Roh Kudus melahirbarukan kita. Nah, karena kita dilahirbarukan, maka kita disebut lahir dari Allah. Nah, kenapa kita disebut mengenal Allah? Nah, karena ketika kita dilahirbarukan,
Kita mengalami penyataan kasih Allah itu melalui pribadi Yesus Kristus yang adalah Allah. Allah menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya ketika kita mengenal Yesus, maka kita mengenal Allah. Kalau kita mengenal Yesus Kristus, mengalami kasih-Nya, maka kita berarti mengenal Allah dan mengalami kasih Allah. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 9, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Nah, ini menjelaskan setiap orang yang lahir baru dan mengenal Allah. Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, konsekuensinya, maka orang yang lahir baru dan mengenal Allah ini kemudian dibilang mengasihi, ya. Nah, di mana kaitannya? Di mana kaitan antara lahir baru dan mengenal Allah dan mengasihi? Nah, ketika kita dilahir barukan, kita ditransformasi, ya. Kita diperbarui menjadi manusia yang sejati dan masuk dalam proses menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita ditransformasi, kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kapasitas untuk mengasihi. Punya kapasitas untuk mengasihi. Nah, ini kita bisa lihat itu dari jati diri manusia itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26, nah manusia itu dicatat sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, di sini berarti identitas manusia itu terkait erat sekali dengan identitas Allah. Siapa manusia itu terkait erat dengan siapa Allah. Nah, coba hilangkan kata Allah gitu ya dari gambar Allah. Maka manusia itu menjadi gambar dan rupa kosong gitu ya. Ya, gambar apa? Rupa apa? Gitu. Tanpa Allah itu manusia itu kehilangan jati dirinya, kehilangan identitasnya. Nah, jadi tidak heran gitu ya. Jika kasih itu berasal dari Allah atau kalau dibahasakan dengan bahasa lain itu jika Allah memiliki karakter kasih, maka manusia sebagai gambar Allah tentu punya kapasitas untuk mengasihi. Nah, dari sini kita dapat melihat alur gerakan kasih di dalam komunitas Kristen gitu ya. Jadi pertama-tama komunitas Kristen itu dibentuk oleh kasih Tuhan ketika setiap masing-masing pribadi ini didamaikan dengan Allah sehingga memiliki relasi dengan Allah, memiliki relasi dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian kasih yang mendamaikan ini itu mentransformasi ya, melahirbarukan setiap anggota itu sehingga masing-masing punya kapasitas untuk mengasihi. Nah, jadi di sini ada gerakan kasih ya, kasih yang memperbarui, kasih yang mengubahkan dan kasih yang memberdayakan. Sehingga setiap pribadi ini itu bisa mengasihi satu sama lain, kemudian bisa mengasihi di luar komunitas Kristen juga, bahkan bisa mengasihi musuh gitu ya. Nah, jadi kasih Tuhan itu menjadi motor penggerak kasih di dalam komunitas Kristen dengan memampukan kita untuk mengasihi dan menopang kita untuk terus mengasihi. Nah, tapi mungkin sebagian dari kita tuh bertanya-tanya gitu ya. Lalu apa kaitan antara mengasihi dan dikasihi gitu? Saya tahu, saya tahu saya sudah lahir baru, saya tahu saya kenal Tuhan, saya tahu saya dikasihi oleh Tuhan, saya percaya pada Tuhan Yesus, tapi realitanya mengapa saya kok nggak serta-merta ingin mengasihi, gitu ya. Nah, ayat 8 memberi petunjuk pada kita. Ya. Jadi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi, rantaian itu tuh kayak nggak bisa diganggu-gugat. Kalau sungguh-sungguh lahir baru, kalau sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, kalau sungguh-sungguh diubahkan, maka mau tidak mau, saudara dan saya, kamu dan saya itu menjadi pribadi yang mengasihi. Nah, kemudian kalau kita tidak mengasihi, maka sesungguhnya kita belum mengenal Allah. Nah, memang terkadang gitu ya, apa yang kita klaim itu ya sebagai pengenalan akan Allah, itu sesungguhnya hanya terbatas pada pengetahuan tentang Allah. Kita tidak sungguh-sungguh mengenal Dia, kita tidak sungguh-sungguh mengalami kasih-Nya. Nah, kita bisa tahu tentang seorang Jokowi gitu. Kita bisa tahu dia lahir di mana, kita bisa tahu usianya berapa, istrinya siapa, anaknya berapa, tapi kita belum tentu betul-betul kenal beliau. Gitu ya. Nah, pengetahuan itu bersifat rasional. Pengenalan itu bersifat relasional. Pengetahuan itu hanya dipikirkan, tetapi pengenalan itu dialami.
pengetahuan itu tidak sedalam pengenalan, tetapi pengenalan melibatkan pengetahuan. Seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaan apa kaitan itu antara mengasihi dan dikasihi itu sendiri mungkin merupakan salah satu petunjuk bahwa apa yang kita klaim sebagai pengenalan itu sesungguhnya hanya sebatas pengetahuan. Nah, ilustrasinya itu seperti ini ya. Coba kita bayangkan ada seorang anak yang lahir dalam sebuah keluarga yang harmonis. Gitu ya. Kedua orang tuanya itu betul-betul mengasihi dia, memenuhi setiap kebutuhannya, mendisiplin dia kalau dia salah. Kemudian, maka kita bisa membayangkan anak ini tuh ketika menjadi dewasa, anak ini menjadi seorang pribadi yang bisa mengasihi orang lain, bisa peduli dengan orang lain, berempati. Nah, tapi kita bayangkan seorang anak yang lahir itu dalam keluarga yang kurang harmonis, ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, gitu ya. Kebutuhan anak kurang tercukupi, tapi orang tuanya itu terus berkata, aku mengasihi, kami mengasihimu, gitu ya. Nah, apakah anak ini ketika menjadi dewasa itu bisa mengasihi? Nah, mungkin bisa ya, gitu ya, dengan kasih yang terdistorsi, atau ya besar kemungkinan tidak. Nah, kasih itu tuh perlu betul-betul dialami. Nah, tidak bisa hanya sebatas di pikiran saja. Nah, jadi bagaimana gitu ya. Jadi ada banyak kemungkinan kita itu terhambat dalam mengenal Allah gitu ya. Jadi kita berhenti pada pengetahuan saja, tapi kita tidak sungguh-sungguh mengalami kasihnya, kita tidak sungguh-sungguh mengenal Dia. Nah, ada banyak, salah satunya itu sebetulnya karena kita sendiri tidak mengizinkan diri kita dikasihi oleh Allah. Ya, jadi karena kita sendiri tidak mengizinkan diri kita dikasihi oleh Allah. Nah, ada dua jenis gitu ya, ada dua jenis ya. Yang pertama itu, ya mungkin kamu merasa diri kamu baik-baik saja, gitu. Sehingga kamu pun ya bingung juga itu ya, kenapa Tuhan Yesus kok harus repot-repot mati di salib gitu ya, sehingga pernyataan itu kita mengasihi karena kita sudah dikasihi itu lebih terdengar seperti sebuah tuntutan gitu ya. Ya kan kamu tahu toh Tuhan Yesus sudah mati buat kamu gitu. Makanya kamu harus mengasihi. Nah, kemudian dalam dalam pikiran kita, ya kan nggak ada yang nyuruh dia tuh mati di salib itu. Ngapain dia repot-repot itu? Jadi kita itu eh, kurang gitu ya melihat keberdosaan kita, kita kurang melihat seberapa penting, seberapa serius dosa, dan seberapa penting Tuhan Yesus itu mati untuk menggantikan kita. Nah, lalu bagaimana untuk mengatasi hal ini? Jadi, bagaimana kita mengasihi dalam kondisi seperti ini? Nah, saran saya, teruslah berusaha mengasihi. Terus berusaha mengasihi. Jadi, uh, nggak per, ja, jangan terlalu pusing, dengan yang tadi itu. Mengejar pengalaman itu jangan terlalu pusing. Jadi teruslah berusaha untuk mengasihi, ya. Terus berusaha. Nah, sampai satu momen itu kamu akan bertemu dengan orang yang sangat sulit untuk dikasihi. Nah, ketika kamu bertemu dengan orang seperti ini, ya, kamu tuh akan menyadari bahwa kamu pun sebetulnya nggak jauh berbeda dengan orang ini. Nggak jauh berbeda. Nah, dan ajaibnya, Tuhan itu masih mau mengasihi kamu. Nah, pengalaman ini itu akan memampukan kamu untuk belajar mengasihi orang lain dan sungguh-sungguh mengenal seberapa besar Tuhan Yesus itu mengasihi kamu dan seberapa besar kamu memerlukan kasih Tuhan Yesus. Nah, untuk ada yang jenis yang lain gitu. Ada jenis yang lain yang tidak mengizinkan dirinya untuk dikasihi oleh Allah. Ada sebagian orang yang merasa dirinya tuh terlalu berdosa, sehingga kayaknya tuh Tuhan itu nggak mungkin mengasihi dirinya gitu ya. Nah, saat ini saya berbicara kepada kamu yang merasa demikian. Gitu ya. Kebenarannya itu adalah Tuhan mengasihi kamu. Gitu ya. Mungkin kamu merasa tidak ada orang lain yang mengasihi kamu. Mungkin kamu sendiri tidak mengasihi dirimu sendiri. Atau mungkin kamu merasa bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kamu. Gitu ya. Tapi kebenarannya adalah Tuhan Yesus mengasihi kamu. Apa buktinya? Buktinya adalah disalib. Dia rela mati di salib demi kamu. Ya. Nah, saya akan membacakan satu ayat yang selalu menguatkan saya kalau saya
meragukan kasih Tuhan. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Justru Tuhan Yesus itu mati ketika kita masih berdosa. Jika Tuhan Yesus saja mau mati ketika kita masih berdosa, maka apalagi yang merintangi kita untuk menerima kasih-Nya. Kadang kita tuh terlalu menuntut diri kita sendiri ketika Tuhan Yesus sudah menerima kita apa adanya. Kita belajar untuk berani merengkuh diri kita yang rapuh di dalam kasih Tuhan, memulihkan diri kita, belajar untuk mengasihi diri kita seperti Tuhan Yesus mengasihi diri kita. Dan perlahan-lahan dalam proses pemulihan ini, kita mulai sedikit demi sedikit diberi kemampuan untuk mengasihi orang lain, karena kita menyadari bahwa kita telah terlebih dahulu direngkuh oleh kasih Tuhan. Nah, komunitas Kristen itu adalah komunitas yang digerakkan oleh kasih Tuhan. Ya. Dengan demikian, di tengah kondisi pandemi ini, ya, di mana komunitas Kristen itu seolah tidak berdaya gitu, karena aktivitasnya hancur lebur, tidak berantakan sekali, kita terhambat untuk pertemuan tatap muka, tapi kita tuh perlu mengingat kembali kasih yang telah diberikan kepada kita. Nah, vitalitas komunitas Kristen itu bukan terletak pada gemilangnya ibadah, bukan terletak pada menariknya topik bahasan atau berapa banyak anggota yang hadir, gitu ya. Tapi bergantung pada seberapa dalam penghayatan kita, setiap anggota komunitas Kristen itu akan kasih Tuhan yang telah diterima. Nah, jika komunitas Kristen itu semakin ditinggalkan, yang perlu kita lakukan terutama itu bukan merancang ibadah kontemporer yang menarik atau topik-topik yang kekinian, gitu ya, melainkan menyuarakan kembali Injil Yesus Kristus yang mengasihi kita, orang berdosa ini. Jadi, saya akan menyimpulkan perenungan kita hari ini. Ya. Ketika kita melabel komunitas Kristen itu sebagai komunitas kasih, kita biasanya terfokus pada tindakan kasih yang kita lakukan sebagai satu komunitas. Tapi sesungguhnya komunitas Kristen sebagai komunitas kasih itu terutama didefinisikan oleh kasih Tuhan, yaitu komunitas yang dibentuk oleh kasih Allah dan komunitas yang digerakkan oleh kasih Allah. Disinilah letak keunikan komunitas Kristen di tengah komunitas-komunitas lain. Komunitas yang selalu ditopang oleh kasih Tuhan, dan komunitas yang senantiasa menghayati dan merespons kasih Tuhan. Kiranya perenungan ini bisa menguatkan dan menyadarkan setiap kita mengapa kita tetap bertahan di dalam komunitas Kristen dan kemana kita melangkah bersama-sama di dalam menghadapi satu pergumulan yang tidak mudah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar ketika kami merenungkan kembali bahwa kami sebagai komunitas Kristen terutama dibentuk oleh kasih-Mu yang memanggil setiap kami, yang mendamaikan setiap kami dengan-Mu sehingga kami memiliki relasi dengan-Mu, dan sebagai komunitas yang digerakkan oleh kasih-Mu, yang mentransformasi kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kapasitas untuk mengasihi, dan kasih-Mu yang terus memperbarui kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus, sehingga kami didorong untuk mengasihi. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan setiap kami di tengah setiap pergumulan yang kami hadapi masing-masing. Kiranya kasih-Mu senantiasa menopang kami dan menguatkan kami, dan kiranya Engkau terus berbicara kepada kami, sehingga kami senantiasa bisa mengingat kasih-Mu, dan senantiasa bisa merasakan kekuatan dari kasih-Mu, untuk kami bisa menjadi agen-agen kasih yang Engkau utus, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.